hari ini. Izinkan saya Rizky Amelia akan menyampaikan tentang kompetisi inovasi pelayanan publik dan penyusunan proposal KIPP 2021. Izin share screen. Sudah terlihat ya Mbak Il ya? Sudah Mbak. Baik. Jadi Bapak Ibu, sosialisasi hari ini adalah tindak lanjut dari launching KIPP yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2021, di mana pada tanggal 18 Maret adalah hari di mana Bapak Ibu bisa menyampaikan proposal Bapak Ibu. Jadi mulai tanggal 18 Maret hingga 11 Mei tahun 2021. Dasar hukum pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik. Dasar hukum pelaksanaan KIPP tahun 2021 adalah Permenpan RB nomor 7 tahun 2021 dan Kepmenpan RB tahun nomor 161 tahun 2021. Mohon maaf. Iya, jadi sebagai dasar pelaksanaan KIPP setiap tahun ada Peraturan Menteri Pan RB nomor 7 tahun 2021 yang menggantikan Permenpan RB nomor 5 tahun 2019, di mana Permenpan ini menjadi dasar pelaksanaan KIPP setiap tahun. Kenapa kita mengeluarkan Permenpan RB nomor 7 tahun 2021? Karena Permenpan RB nomor 5 tahun 2019 berisi banyak hal-hal yang teknis yang seharusnya bisa dimasukkan ke dalam Kepmenpan RB. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas? Karena di sini saya mendengarkan ada suara double ya. Mbak Il? Iya Mbak. Suaranya terdengar kan ya Mbak ya? Terdengar Mbak dengan jelas. Kalau di saya tidak ada terdengar. Nggak ada feedback ya? Oh, nggak ya. ada feedback. Baik, terima kasih. Jadi saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Permenpan RB ini nomor 7 tahun 2021 kemudian diturunkan lagi menjadi Kepmenpan RB nomor 161 tahun 2021 karena Kepmenpan RB ini menjadi petunjuk pelaksanaan KIPP di tahun berjalan. Jadi KIPP tahun 2021 ini mempunyai dua dasar hukum yang dipedomani. Kemudian tahapan KIPP tahun 2021 seperti yang kita lihat, dari tahap publikasi sampai dengan penghargaan kita sudah sampaikan tanggalnya. Publikasi akan dilakukan sejak KIPP dibuka sampai dengan penutupan atau awarding. Kami melakukan publikasinya melalui Sinovik atau website Kemenpan RB atau media sosial dari Menpan RB. Kemudian sosialisasi nasional dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2021 secara virtual. Pengajuan atau pendaftaran proposal inovasi dilaksanakan pada tanggal 18 Maret sampai dengan 11 Mei 2021. Pada masa ini peserta difasilitasi dengan helpdesk Sinovik di nomor yang disampaikan oleh Pak Iman tadi, 0821 1984 2021. Bapak Ibu silakan menghubungi helpdesk Sinovik pada jam kerja, hari kerja jam 8 sampai dengan pukul 16. Waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu. Kemudian untuk penilaian baik penilaian proposal maupun penilaian presentasi dan wawancara akan selesai pada bulan Juli 2021. Kemudian penghargaan diagendakan akan dilakukan pada bulan September tahun 2021, namun waktunya tentatif karena kami menyesuaikan dengan waktu Pak Wapres atau Pak Presiden. Kemudian, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, tema kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2021 adalah percepatan inovasi pelayanan publik untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui transfer pengetahuan di tatanan normal baru. Jadi ada percepatan inovasi pelayanan publik, kemudian pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, transfer pengetahuan, dan yang pasti adalah di tatanan normal baru. Kita akan melihat apa saja perbedaan-perbedaan antara KIPP tahun ini dengan KIPP tahun sebelumnya. Yang pertama adalah adanya perbedaan pada tema, kemudian perbedaan pada kategori, perbedaan pada persyaratan, perbedaan adanya seleksi awal, dan adanya penyempurnaan proposal. Selamat pagi, Pak Agus Suji. Baik, saya lanjutkan lagi. Kriteria
kriteria inovasi pelayanan publik ada 5, Bapak Ibu, yaitu kebaruan atau novelty, kemudian efektif, berdampak, dapat ditransfer, dan berkelanjutan. Kebaruan di sini atau novelty bukan berarti sesuatu yang harus baru dan belum pernah ada sebelumnya, namun menemukan keunikan atau pendekatan baru. Bisa merupakan modifikasi dari inovasi yang sudah ada. Kemudian efektif, yaitu capaian nyata dan solutif, di mana ada hasil yang dicapai yang nyata dari pelaksanaan inovasi tersebut. Kemudian inovasi bermanfaat atau berdampak, yaitu inovasi harus menyelesaikan masalah publik. Inovasi harus dapat ditransfer, yaitu dapat direplikasi oleh UPP sejenis atau diadaptasi ke dalam konteks lain. Dan berkelanjutan. Pastinya harus ada dukungan keberlanjutan dari inovasi tersebut. Baik Bapak Ibu, tujuan kompetisi inovasi pelayanan publik yang pertama adalah menjaring, mendokumentasikan, mendesiminasikan, dan mempromosikan inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena apabila inovasi Bapak Ibu memiliki inovasi tetapi tidak disampaikan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik, maka kami di Kemenpan RB tidak mengetahui apa saja inovasi yang Bapak Ibu miliki. Oleh karena itu, silakan daftarkan inovasi Bapak Ibu ke dalam kompetisi inovasi pelayanan publik. Selanjutnya adalah menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pengembangan sistem JIPP nasional. Jadi dengan adanya KIPP, maka akan ada pertukaran pengalaman dan pembelajaran. Ketika inovasi tersebut apa saja yang dapat dijadikan pembelajaran sehingga bisa saling bertukar pengalaman. Tujuan berikutnya adalah memberikan apresiasi dan penghargaan bagi penyelenggara pelayanan publik yang inovasinya ditetapkan sebagai top inovasi pelayanan publik. Selanjutnya adalah memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan inovasi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik. Selanjutnya, meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik dan mendorong keberlanjutan inovasi pelayanan publik. Yang sudah tidak asing lagi Bapak Ibu adalah penyelenggara dan peserta KIPP. Siapa saja penyelenggara dan peserta KIPP? Penyelenggara KIPP terdiri dari 3 pihak, yaitu tim sekretariat, tim evaluasi, dan tim panel independen. Jadi tim sekretariat adalah kami di Kemenpan RB yang bertugas memfasilitasi proses kompetisi dan melakukan seleksi administrasi. Selanjutnya adalah tim sekretariat ini sama sekali tidak melakukan penilaian dalam KIPP, Bapak Ibu. Jadi tugasnya hanya memfasilitasi proses kompetisi dan melakukan seleksi administrasi, di mana pada seleksi administrasi ini tidak ada penilaian sama sekali. Kemudian penilai berikutnya yaitu tim evaluasi dan tim panel independen. Tugas utama tim evaluasi adalah menilai proposal. Jadi proposal yang lolos seleksi administrasi maka akan dinilai oleh tim evaluasi, sedangkan tim panel independen memiliki tugas yaitu melakukan penilaian presentasi dan wawancara. Jadi proposal yang sudah lolos dinilai oleh tim evaluasi, maka finalis top inovasi akan dilakukan penilaian presentasi dan wawancara oleh tim panel independen. Itulah 3 pihak yang menjadi penyelenggara pada KIPP. Sedangkan peserta kompetisi terdiri dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Jadi di peserta kompetisi ini wajib mengajukan minimal 1 inovasi dan dapat mengajukan lebih dari 1 inovasi. Kemudian kita masuk ke kategori kompetisi Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu memperhatikan, kategori ini berbeda dengan kategori tahun sebelumnya, di mana ada 1 kategori tambahan, yaitu penegakan hukum. Sebelumnya kategori kompetisi ada 9, yaitu pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik responsif gender, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan.
Jadi Bapak Ibu, satu inovasi Bapak Ibu mungkin bisa memenuhi lebih dari satu kategori. Namun pada kompetisi inovasi pelayanan publik, satu inovasi Bapak Ibu hanya dapat diajukan dalam satu kategori saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu dihimbau untuk memilih salah satu kategori yang paling dominan. Bisa saja inovasi Bapak Ibu termasuk memenuhi kategori pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, namun Bapak Ibu hanya diminta untuk memilih satu kategori kompetisi saja yang paling dominan. Dan yang menjadi perhatian Bapak Ibu untuk salah satu kategori yaitu pelayanan publik responsif gender, di sini maksudnya adalah bukan kategori pelayanan publik secara umum, tapi pelayanan publik yang khusus menangani tentang responsif gender. Jadi bukan pelayanan publik secara umum, namun yang khusus ke responsif gender. Karena pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, banyak inovasi yang masuk di pelayanan publik responsif gender. Padahal sebenarnya tujuannya adalah masuk ke kategori pelayanan publik, tetapi salah memilih di pelayanan publik responsif gender. Selanjutnya adalah kelompok inovasi KIPP 2021. Yang pertama yaitu kelompok umum. Kelompok umum adalah inovasi yang belum pernah mengikuti KIPP periode sebelumnya. Jadi apabila Bapak Ibu tahun ini baru mengikuti KIPP, maka silakan masuk ke kelompok umum. Atau Bapak Ibu, inovasi Bapak Ibu sudah pernah mengikuti KIPP periode sebelumnya, namun belum pernah mendapat penghargaan. Jadi sudah pernah mengikuti tapi belum pernah mendapat penghargaan, silakan masuk ke kelompok umum. Atau belum pernah menerima penghargaan sebagai top 99 sebanyak 2 kali. Jadi Bapak Ibu, inovasi Bapak Ibu sudah pernah mendapat top 99, namun ingin mengikuti KIPP tahun ini, silakan. Jadi apabila inovasi Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan top 99 namun belum 2 kali, maka silakan bisa mengikuti KIPP 2021 di kelompok umum. Atau inovasi yang bukan merupakan top terpuji. Jadi top 45 tahun berapapun itu, atau top 9, top 25, top terpuji di setiap tahun, tidak bisa masuk ke kelompok umum. Selanjutnya adalah kelompok replikasi. Silakan Bapak Ibu masuk ke kelompok replikasi apabila inovasi Bapak Ibu merupakan hasil adaptasi atau modifikasi inovasi. Jadi bukan inovasi yang direplikasi, tetapi inovasi yang merupakan adaptasi atau modifikasi inovasi. Jadi inovasi yang merupakan yang mereplikasi inovasi lain yang termasuk dalam top 99, baik periode KIPP 2014 sampai 2019. Dan belum pernah mendapat penghargaan pada KIPP periode sebelumnya. Jadi apabila inovasi Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan top 99 tahun 2020, walaupun kelompok replikasi, maka Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mengikuti KIPP di kelompok replikasi. Jadi saya tekankan lagi, kelompok replikasi adalah inovasi yang merupakan hasil adaptasi yang termasuk dalam top 99 periode KIPP 2014-2019. Jadi bukan inovasi yang direplikasi, tapi inovasi yang mereplikasi inovasi lain yang menjadi top 99. Selanjutnya adalah kelompok khusus. Jadi kelompok khusus ini dikhususkan untuk inovasi yang merupakan top terpuji, tapi paling sedikit berusia 1 tahun sejak ditetapkan sebagai top inovasi terpuji. Jadi bukan usianya yang minimal 1 tahun, tetapi sudah 1 tahun sejak ditetapkan sebagai top inovasi terpuji, yaitu top 45 tahun 2019, top 40 2018, top 40 2017, top 35 tahun 2016, top 25 tahun 2015, dan top 9 tahun 2014. Silakan Bapak Ibu dapat mengikuti KIPP kelompok khusus, namun ada syarat lainnya yaitu tidak pernah mendapat penghargaan sebagai 5 pemenang OAPSI 2020. Jadi 5 pemenang OAPSI ini sudah merupakan best of the best tahun lalu. Jadi best of the best tahun lalu tidak diperkenankan untuk mengikuti KIPP tahun ini. Inilah Bapak Ibu 3 kelompok inovasi tahun 2021. Kemudian perbedaan
kelompok ini dari tahun 2020 dengan tahun 2021 adalah penghargaan yang diperoleh. Apabila sebelumnya pada tahun 2020, kelompok umum dan kelompok replikasi akan memperebutkan finalis top inovasi yang sama, yaitu top 99. Namun pada tahun ini, penghargaan akan dilakukan secara terpisah. Kelompok umum, kelompok replikasi, dan kelompok khusus. Jadi Bapak-Ibu, seperti yang Bapak-Ibu lihat, ada dua istilah di penghargaan yang diterima oleh inovator, yaitu finalis top inovasi. Finalis top inovasi ini lolos di penilaian proposal, dan top inovasi terpuji. Top inovasi terpuji ini inovasi yang lolos penilaian proposal, presentasi dan wawancara, serta verifikasi dan observasi lapangan. Finalis top inovasi ini yaitu top 99 tahun 2021 untuk kelompok umum, kemudian top 15 replikasi tahun 2021 untuk kelompok replikasi, serta top 15 kelompok khusus 2021 untuk kelompok khusus. Jadi akan ada terpisah antara kelompok umum, kelompok replikasi, dan kelompok khusus. Sehingga Bapak-Ibu bisa melihat berapa saja kuota pemenang yang nantinya akan ada di kelompok umum, kelompok replikasi, dan kelompok khusus. Selanjutnya, top inovasi terpuji yaitu untuk kelompok umum top 45 tahun 2021. Kemudian untuk replikasi yaitu top 5 replikasi 2021, sedangkan untuk kelompok khusus bernama 5 pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation. Bapak Ibu, untuk apabila ingin bertanya silahkan dituliskan di chat terlebih dahulu, atau nanti mungkin kita akan bisa membuka sesi tanya jawab dengan raise hand. Baik, saya lanjutkan lagi untuk tahap penilaian. Tahap penilaian dimulai dengan seleksi administrasi seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, dilakukan oleh sekretariat. Jadi dilakukan oleh kami berdasarkan ketentuan dan persyaratan. Jadi kami di sini sama sekali tidak melihat isi proposal, hanya melihat kelengkapan dokumen saja berdasarkan persyaratan yang diajukan. Kemudian setelah lolos seleksi administrasi, maka dilakukan penilaian proposal inovasi. Setiap inovasi dinilai oleh 2 orang tim evaluasi, yaitu para akademisi. Jadi proposal Bapak Ibu akan dinilai oleh 2 orang tim evaluasi. Selanjutnya dilakukan penentuan finalis top inovasi. Jadi TPI melakukan sidang dan dapat meminta wakil pemangku kepentingan untuk memberikan klarifikasi inovasi. Finalis top inovasi akan ditetapkan dengan keputusan menteri. Selanjutnya setelah ditentukan finalis top inovasi, maka dilakukan presentasi dan wawancara oleh tim panel independen. Penilaiannya yaitu penyajian 30% dan substansi 70%. Setelah dilakukan presentasi wawancara, dilakukan verifikasi dan observasi lapangan, namun sifatnya adalah tentatif untuk tahun ini. Kalau tahun lalu tidak ada Fairlab karena masih pandemi, maka di tahun ini kita masih tentatif apakah dilaksanakan atau tidak. Kemudian setelah dilakukan Fairlab, maka dilakukan penentuan top inovasi terpuji. Top inovasi terpuji ini juga akan ditetapkan dengan keputusan Menteri Pan-RB. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk persyaratan inovasi yang diajukan dalam KIPP tahun 2021, yang pertama adalah memenuhi seluruh kriteria inovasi. Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, ada 5 kriteria inovasi. Harus dipenuhi ke-5-5-nya, tidak bisa hanya misalnya berdampak tapi tidak berkelanjutan, atau mungkin baru tapi tidak dapat direplikasi. Nah, jadi untuk persyaratan inovasi pada KIPP ini harus memenuhi seluruh kriteria inovasi. Syarat berikutnya adalah memenuhi semangat tema KIPP 2021 dengan penambahan informasi mengenai aktualisasi dalam rangka merespons pandemi COVID-19. Nanti ada pertanyaan khusus di mana menanyakan tentang bagaimana respons layanan pada saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, persyaratan selanjutnya yaitu harus relevan dengan salah satu kategori kompetisi. Dari 10 tersebut, Bapak Ibu silakan memilih salah satunya saja. Syarat berikutnya adalah diajukan secara online dalam bentuk proposal melalui Sinovik dan wajib disertai dokumen pendukung yang relevan. Jadi inovasi atau proposal yang diajukan
harus melalui Sinovik atau Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik. Tidak bisa Bapak Ibu mengirimkan email ataupun hard copy ke Kemenpan RB, karena pasti akan kami tolak. Seluruh proses dari mulai pendaftaran hingga penilaian akan dilakukan dalam Sinovik. Persyaratan berikutnya yaitu menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepantasan. Jadi kenapa judul ini sangat penting? Karena jangan sampai proposal yang lolos adalah proposal yang memiliki judul yang berbau sara atau pornografi atau hal-hal yang tidak pantas begitu. Selanjutnya, inovasi harus relevan dengan salah satu kelompok inovasi, yaitu harus memilih antara kelompok umum, kelompok replikasi, atau kelompok khusus. Syarat lain yang baru kita keluarkan di tahun ini adalah usia implementasi minimal. Jadi inovasi telah diimplementasikan minimal 2 tahun bagi kelompok umum dan kelompok khusus, serta minimal 1 tahun bagi kelompok replikasi. Dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran sampai dengan waktu dimulainya implementasi inovasi. Sehingga kami contohkan untuk kelompok umum misalnya minimal diimplementasikan pada tanggal 11 Mei tahun 2019. Jadi tahun 2020 belum bisa masuk di kelompok umum. Kemudian, hal yang berbeda pada KIPP tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah seleksi awal. Ini juga kami sudah mendapatkan banyak pertanyaan terkait pelaksanaan seleksi awal. Nah, seleksi awal ini dikhususkan hanya untuk kelompok umum dan kelompok replikasi. Setiap peserta agar melakukan seleksi awal di lingkup instansi masing-masing. Jumlahnya yaitu setiap peserta. Jadi peserta di sini adalah per instansi. Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN. Itu minimal maksimal adalah 10 inovasi untuk kelompok umum dan maksimal 5 inovasi untuk kelompok replikasi. Jadi misalnya di sini dari Provinsi Jawa Tengah misalnya hanya dapat mengirimkan maksimal 10 inovasi untuk kelompok umum dan 5 inovasi untuk kelompok replikasi. Hal ini dilakukan untuk melihat bahwa inovasi yang dikirimkan ke tingkat nasional atau di Sinovik di Kemenpan RB adalah inovasi terbaik yang dimiliki oleh instansi Bapak Ibu. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya kami serahkan kepada instansi Bapak Ibu untuk memilih 10 dan 5 inovasi terbaik tersebut. Ada beberapa instansi yang sudah menerapkan atau melaksanakan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkup internal instansi masing-masing. Tapi ada juga yang belum melaksanakan KIPP di internal masing-masing. Oleh karena itu, mekanismenya kami persilakan kepada Bapak Ibu seperti apa atau inovasi mana saja yang akan disampaikan ke Kemenpan. Jangan sampai inovasi yang disampaikan ke Kemenpan adalah inovasi yang sebenarnya Bapak Ibu admin lokal belum membacanya secara utuh, kemudian langsung dikirimkan ke Kemenpan, tapi benar-benar inovasi tersebut harus inovasi terbaik yang dimiliki oleh instansi masing-masing. Selanjutnya, seleksi awal tidak dilakukan untuk kelompok khusus, dikarenakan keikutsertaannya berdasarkan undangan khusus dari Menteri Pan RB.